Dan yang paling lucu lagi adalah yang masuk nominasi kiper terbaik, 10 kiper terbaik. Apa namanya? Yasin ya? Bukan Yasin Surat Yasin ya. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Waduh, udah 4 hari gue nggak upload video nih. Seperti biasa, kalau international break gue sampai bingung mau bahas apa, tapi akhirnya ada bahan menarik karena ternyata Barella dan Lautaro Martinez masuk menjadi nominasi Ballon d'Or. Terakhir kali pemain Inter yang masuk nominasi Ballon d'Or itu di eranya Mourinho ya, Milito dan Eto'o dan Sneijder apa Milito dan Sneijder? Eto'o dan Sneijder. Di tahun ini Lautaro dan Barella. Ini artinya ada 3 pemain Inter sebetulnya, karena ada Lukaku juga. Lukaku masuk nominasi karena permainan apiknya di Inter, atau bahkan bisa disebut 4. Karena Kiernya backnya Milan masuk. Kenapa Kier backnya Milan kok dianggap Inter? Karena kan dia masuk gara-gara nolongin Eriksen. Dan yang paling lucu lagi adalah yang masuk nominasi kiper terbaik, 10 kiper terbaik. Apa namanya? Yasin ya? Bukan Yasin Surat Yasin ya. Dan di situ ada Handanovic, Courtois, Gigio Donnarumma, Ederson, Martineznya Aston Villa, Emiliano Martinez Aston Villa ini karena kemarin bawa Argentina kali ya. Kemudian ada Mendy-nya Chelsea, ada Navasnya PSG, ada Neuer, ada Oblak dan Kasper Schmeichel. Yang lucu ya inilah PSG. Berarti dia punya 2 kiper yang masuk nominasi kiper terbaik. Ini luar biasa banget. Dan info menarik lagi tentang Inter yang gue catat adalah Alexis Sanchez. Udah gue bahas sih di video sebelumnya, Sanchez ini kemungkinan besar cabut karena bikin gara-gara. Udah dimaafin Inter sih, bahkan gak kena denda gitu ya. Tapi tentu saja ini membuat situasi ruang ganti menjadi gak harmonis. Dan untuk pemain sekelas Alexis Sanchez sebetulnya gak perlu ya, karena Vidal aja aman-aman aja gitu ya. Dan Alexis Sanchez kan banyak cedera. Nah, di Januari ini katanya udah ada 4 tim dari Spanyol ngincar Alexis Sanchez, salah satunya Sevilla. Dan kemungkinan besar kalau dicabut atau dilepas, kemungkinan besar sih dilepas karena gajinya Sanchez gede banget kan, dan lumayan kalau ada yang beli. Atau bahkan ada isu juga Inter akan putusin kontrak gitu. Mungkin Inter rugi nggak dapat penjualan, tetapi kan menghemat biaya gaji yang bisa dialokasikan untuk pemain lain. Nah, alokasi pemain lain ini agak sulit. Kenapa? Karena Inter sebetulnya sudah punya ancang-ancang untuk musim depan. Contoh, Belotti free transfer, Insigne free transfer. Itu udah dibahas dari musim lalu. Tapi kalau Inter ngelepasnya Sanchez di tengah musim ini, berarti kan harus ada pergantian di tengah musim ini. Dan sifatnya nggak tahu nih, peminjaman atau resmi beli nih. Karena kalau mau beli, aduh bingung juga. Sebetulnya gue lebih milih Raspadori sih. Second striker juga, masih muda. Tapi kita punya Korea juga masih muda. Jadi ini 2 pemain yang usianya masih butuh tampil penuh. Plus Lautaro Martinez juga di plotnya second striker. Kita punya 3 second striker, jadinya numpuk. Nah ini yang pasti diantisipasi oleh Inzaghi. Lautaro Martinez musim depan akan diplot sebagai second striker apa ujung tombak nih. Tapi tentu gaya permainannya berbeda dengan Dzeko. Kalau Dzeko jadi ujung tombak, dia akan jadi striker pemantul. Sementara Lautaro Martinez nggak kayak gitu. Dia lebih kayak Immobile, striker flamboyan yang disuplai banyak bola dari pemain tengah dan pemain sayap. Nggak menarik, nggak kayak Dzeko yang turun memantulkan bola, memancing bek lawan untuk keluar dari sarangnya. Nah, ini ada juga pemain Sassuolo namanya Smaka, itu juga posisinya persis seperti Dzeko ya, tinggi besar, bisa jadi ujung tombak. Nah ini dia gue yang bingung nih, yang pasti semoga yang pasti bertahan sih Lautaro Martinez, karena sedang ada perpanjangan kontrak Lautaro Martinez, Brozovic sama Barella sedang ada pembicaraan pembaharuan kontrak. Tapi kalau ada isu Belotti free transfer, Belotti ini gantiin siapa? Gantiin Dzeko kayaknya ya. Berarti musim depan nih Lautaro Dzeko. Bingung juga kan, kalau Lautaro Dzeko berarti second strikernya Lautaro. Sementara di bench ini bingung nih, Raspadori sama siapa? Sudah lah ya. Tapi yang pasti Alexis Sanchez sebetulnya sangat berguna bagi Inter, khususnya dia sangat cocok dengan permainan Inzaghi second striker. Tapi ya itu dia, kondisi fisiknya Sanchez tahu sendiri, harusnya dia nggak perlu kayak gitulah. Nah ini di Copa America atau apa nih, di midweek ini
Lautaro Sanchez cedera sehingga dia dipakai yang dimainin Korea full time kalau nggak salah. Nah, si Korea main buat Argentina aja ini fisiknya bagus gitu, main sama Inter malah loyo banget, cuman sekali doang main bagus. Ini nih yang jadi berbahaya nih, jangan sampai Korea persis kayak Sanchez nih, di Inter melempem, di timnas malah main terus. Isu menarik di tengah pekan ini juga Perisic yang kontraknya habis di akhir tahun. Kalau dia nggak diperpanjang, dan kemungkinan besar dia juga nggak mau perpanjang, maka dia akan pergi free transfer. Maka kemungkinan besar bisa juga di Januari ini Inter kalau ngincar cuan akan jual Perisic. Tapi bahayanya Di Marco kan masih nggak konsisten. Kalau menurut teman-teman gimana? Di Marco konsisten nggak? Menurut gue sama sekali nggak konsisten, walaupun ini dipanggil ya sama Mancini. Tapi dia masih belum konsisten sebagai wingback kiri. Dia malah lebih bagus jadi center back, jadi lebih ofensif ya. Dan dia akan digantikan Kostic. Gue juga nggak tahu Kostic nih akan langsung nyetel, nggak tahu sendiri. Nggak semua tim pemain dari luar Serie A bisa langsung nyetel, apalagi dari Liga Jerman. Lazaro kayak apa di Jerman, malah balik datang ke Inter kayak gitu. Nah ini nih yang menarik nih, dan Perisic juga lagi jadi pemain yang konsisten banget di Inter sebagai wingback. Gue sih nggak apa-apa lah, udah lepas aja di akhir musim 0 transfer, tapi kita soalnya nggak punya sayap kiri yang bagus, dan gue baca di berita juga Alonso kembali menjadi inceran Inter di musim depan. Dan tentu saja hal yang paling menarik sejauh ini adalah Dzeko yang untuk sementara jadi top skor Serie A. Waktu kedatangan di Inter, orang-orang meragukan Dzeko. Bahkan ada yang bilang si Lukaku itu Lamborghini, Dzeko itu mobil tua yang udah nggak ada spare partnya. Gaya permainan beda, nggak lincah. Tapi nyatanya sampai dengan pekan berapa nih, gue lupa nih giornata keberapa, Dzeko ada di daftar Coppa Cornieri sejauh ini dengan 6 gol. Jadi Dzeko dan Ciro Immobile 6 gol. Di bawahnya ada Lautaro Martinez 5 gol. Di bawahnya ada Pellegrini, Destro, Osimhen 4 gol. Gokil. Dzeko, Lautaro punya gol yang nggak beda jauh. Beda zamannya Lukaku, Lautaro kan lebih jauh. Jadi Dzeko ini memang lebih team player ya dibandingkan. Enggak sih, Lukaku juga bagus. Emang gameplaynya aja sih Inzaghi yang berbeda. Tapi gue suka banget deh. Dzeko ini diremehkan, udah terlalu tua. Tapi nyatanya dia dapat menit bermain jauh lebih banyak dibandingkan Lautaro Martinez kalau teman-teman ingat. Bahkan dia pertama kali dicadangin tuh lawan Bolonya. Waktu itu Korea yang dipasang duluan, tapi Korea nggak sampai satu babak penuh malah cedera. Dzeko masuk, kita membantai Bolonya 6-1 ya, dan Dzeko cetak 2 gol. Terakhir lawan Sassuolo juga dia dicadangin, datang dari bench, cetak 1 gol plus bikin penalti yang akhirnya membuat Inter menang lawan Sassuolo. Jadi Dzeko ini pembelian yang tepat guna menurut gua. Sangat dibutuhkan untuk Inter musim ini, dan buktinya nyatanya bisa jadi top skor. Terakhir, berita berkembang tadinya Onana mau diambil di Januari karena khawatir Handanovic-nya plonga-plongo, tetapi di beberapa pertandingan terakhir Handanovic mainnya sangat bagus ternyata, dan membuat manajemen Inter akhirnya udah Onana diambilnya di free transfer aja di 2022. Artinya Handanovic dan Radu akan tetap ada di bawah Mistar sampai dengan akhir musim. Semoga tetap konsisten Handanovic. Kalau katanya Castellazzi, gue baca dari interviewnya nyebut Onana ini kiper modern. Dia bisa main, bisa membangun bola dari belakang, bisa passing. Jadinya memang menjadi pengganti Handanovic yang pas. Kemudian ada berita juga tentang investor, gue sih masih belum yakin, tapi lebih hebat Thohir ya, bisa nyari pengganti, bisa nyari pembeli Inter yang bagus yaitu Zhang. Sementara Zhang malah kesulitan nyari pembeli. Berarti memang Thohir ini bisnismen yang bagus. Untuk teman-teman, gimana pengganti Alexis? Alexis lebih baik di tengah musim atau di akhir musim? Begitu juga Perisic. Kalau menurut gue udahlah sampai akhir musim aja. Alexis sama Perisic sama-sama dibutuhkan. Untuk pengganti Suning untuk investor baru masih terlalu jauh untuk kita bicarakan. Ada juga stadion yang rencananya tahun 2025 kita punya stadion baru berbagi dengan AC Milan. Tapi masih belum tahu bagaimana, karena gue nggak tahu kenapa sih di Italia kok susah banget bikin stadion, baru Juventus doang yang bisa. Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Silahkan kalau ada mau saran topik apa nih, karena international break belum ada pertandingan. Sampai ketemu di cerewetan Inter berikutnya. Bye bye, thank you, terima kasih banyak teman-teman, sehat selalu. Cerewetan ceking kita,
aja.